Rekam ini. Oke. Boleh dimulai? Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan kembali Jalase Samimi yang kelima pada hari ini dengan narasumber kita yaitu Ustadz Sarmawi Bawaiti Yusuf, yang kita ucapkan selamat dulu kepada Ustadz Sarmawi yang sebenarnya ini masih segar ya penelitiannya ya, baru disidangin kemarin hari Kamis. Alhamdulillah, dengan judul yaitu dengan tema penelitian terkait perbankan syariah, permasalahan riba. Alhamdulillah. Saya sedikit mengenalkan apa ya panggilnya, Ustadz apa Bang Sarmawi nih? Panggil Ustadz aja ya. Abang aja mah, Abang. Ustadz Nggak usah Sarmawi ini, Ustaz Om. abang aja ya. Kita panggil Bang Sarmawi ini ya. Bang Sarmawi ini yang kita kenal adalah beliau sekarang menjabat sebagai Ketua KAHMI Iran. Untuk periode 2022 sampai 2027. Sedangkan pengalaman organisasinya yang pertama tadi adalah Ketua KAHMI Iran sendiri, yang kedua adalah Kabid PTKP HMI Komsastra UISU periode 2010-2012. Terus juga beliau juga mengikuti LK HMI cabang Medan dan juga LK2 HMI cabang Yogyakarta. Yang kemudian asal sendiri beliau berasal dari Sumatera Utara, dari kota Asahan. Asahan masuk kota, Bang ya? Kabupaten. Oh, kabupaten, maaf, Kabupaten Asahan. Sekarang beliau baru saja menyelesaikan pendidikan magister di International Al-Mustafa University dengan prodi fikih ma'arif, yang kemudian baru yang tadi saya jelaskan baru saja menyelesaikan sidang beliau di hari Kamis kemarin. Jadi ini masih kayak segar-segar, masih ada rasa-rasa revisinya kayaknya. Oke, mungkin itu sekilas profil tentang beliau. Mungkin lebih enaknya ya, lebih santainya kita kasih waktu aja ke Bang Sarmawi ini untuk memaparkan terkait penelitian beliau. Nanti di akhir pemaparan saya akan memberikan kesempatan pada teman-teman peserta untuk bertanya. Oke, kepada Bang Sarmawi, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alit tahirin at-tayyibin al-ma'sumin la siyama baqiyatillah fil ardin. Terima kasih kepada Rama yang telah mengundang kita ke acara ini, memberikan kesempatan untuk berdiskusi bersama. Pertama sekali, puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan untuk dapat berbagi pengetahuan yang kita peroleh di Republik Islam Iran ini. Yang kedua, tidak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga beliau memberikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Pertama sekali saya ingin berterima kasih kepada IPI yang telah memberikan kesempatan dalam Jalase Samimi, atau ya kita bilang diskusi keakraban lah, diskusi santai tentang sebuah masalah yang berkaitan dengan tesis saya terkait perbankan. Yang juga saya ketahui sebelumnya bahwa Jalase ini juga pernah diisi oleh teman kita Hazir terkait dengan filsafat sepertinya gitu. Tapi saya saat itu tidak bisa hadir karena sibuk dengan penyelesaian kuliah. Baik,
Untuk mempersingkat waktu, saya perkenalkan diri dulu bahwa saya sudah 11 tahun belajar di Iran di fikih ma'arif gitu. Lebih di S2 ini lebih khusus tentang fikih usul fikih. Artinya yang berkaitan dengan hukum Islam. Fikih itu bicara tentang syariat, praktek dan ibadah, muamalah, dan sementara usul itu bicara tentang bagaimana cara atau kaidah umum, mempelajari kaidah umum tentang pengambilan hukum di dalam Islam. Sebenarnya saya kemarin itu ingin belajar filsafat gitu. Cuman dengan beberapa pertimbangan akhirnya memilih usul fikih gitu. Yang kemungkinan nanti di masa depan di Indonesia akan dilanjutkan doktor di hukum, ataukah hukum Islam, apakah di hukum di Indonesia. Jadi tidak lagi ke filsafat gitu. Walaupun kecenderungan pribadi tertarik kepada pelajaran filsafat gitu dan akan belajar sendiri sepertinya dan akan dilanjutkan di Jakarta nanti mungkin. Bisa jadi saya tinggal di Jakarta. Untuk memulai pembahasan ini berkaitan dengan perbankan syariah atau lebih spesifiknya tentang riba dan bank akan saya mulai. Maaf sebelumnya karena tidak bisa menyiapkan PDF atau PowerPoint. Sebenarnya ada PowerPoint yang sudah saya siapkan untuk sebenarnya kemarin untuk pelajaran ya, ngajar waktu di S1 untuk Al-Mustafa online di Jakarta. Saya ngajar online, sudah ada PowerPoint, cuman kayaknya tidak cocok untuk dibawa di sini gitu. Makanya saya tidak berani untuk menggambarkan itu. Makanya saya ingin menyampaikan yang saya pahami tentang perbankan dan riba. Pertama sekali bahwa yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar adalah bahwa agama Islam itu memiliki 3 bagian. Gitu. Pertama itu akidah atau pandangan dunia, dasar kepercayaan. Yang kedua adalah fikih atau syariat atau praktek beragama atau sering kita sebut dengan fikih. Yang ketiga bicara tentang akhlak. Itu. Jika dilihat secara spesifik lebih dalam lagi, akidah itu bicara tentang kita dengan diri kita sendiri. Artinya apa? Artinya bagaimana kita sebagai seorang manusia melihat diri kita, dunia, dan alam semesta. Dan bicara tentang fikih itu bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, gitu, tentang pandangan dunia itu, gitu, ketundukan terhadap pandangan dunia kita tersebut. Sementara akhlak itu bicara tentang hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Gitu. Terkait dengan persoalan ini, karena kita bicara tentang bank, maka bank itu masuk ke dalam pembagian kedua, gitu, tentang fikih. Gitu. Jadi dia tidak masuk ke dalam akidah dan juga tidak masuk ke dalam akhlak. Ini bicara tentang fikih. Maka pembahasan kita tentang bank itu ataupun riba itu hanya terkait dengan fikih. Gitu. Terus apakah bank ini masuk ke dalam, apakah ada dahulunya di zaman Nabi Muhammad atau tidak? Gitu. Jika dilihat secara spesifik baik dalam Al-Quran maupun hadis, bank konvensional yang kita kenal saat ini, ada misalnya kalau di Indonesia ada Bank Mandiri, Bank BRI dan lainnya, atau yang ada di Iran Bank Milad, Bank Meli, gitu. Atau yang biasa kita kenal bank konvensional itu tidak ada secara spesifik membilang bahwa umat Islam harus mendirikan bank atau boleh menyimpan uang di bank, beraktivitas dengan bank. Itu tidak ada secara spesifik. Gitu. Karena tidak ada secara spesifik, maka di sini nanti akan jadi pembahasan. Makanya bank itu salah satu dari objek tema dari pembahasan fikih kontemporer. Dia sebagian karakteristiknya itu ada yang berhubungan dengan hukum Islam sebelumnya, tapi sebagian lain lagi tidak memiliki dasar atau akar permasalahannya dalam Islam. Sebut saja misalnya pembukaan rekening yang dulu tidak ada di zaman Islam. Tapi ada satu hal yang mirip, misalnya tentang riba. Itu ada dalam hukum Islam. Tapi kelembagaan bank itu tidak ada. Jadi makanya bank itu masuk ke dalam problematika kontemporer. Artinya pembahasan baru, fikih baru yang tidak ada sebelumnya.
Sehingga hukum-hukum bank ini masuk ke dalam pembahasan fikih mustahdasah, fikih kontemporer yang diambil berdasarkan hukum-hukum umum, gitu. Bukan hukum khusus, karena hukum khususnya tidak ada hadis atau Quran yang menyebutkan tentang bank, gitu. Nah, gitu. Jadi dia masuk ke dalam pembahasan fikih kontemporer atau fikih baru, persoalan baru, gitu. Sama dengan misalnya seperti darah. Dulu darah itu hukumnya haram untuk diperjualbelikan dan digunakan, gitu. Karena tidak memiliki manfaat saat itu, artinya, dan tidak mampu dipakai oleh umat Islam untuk kesehatan. Tapi sekarang itu berbeda, gitu. Darah bisa dipakai untuk kesehatan, donor darah dan hal-hal lainnya, gitu. Nah, makanya darah itu juga masuk ke dalam pembahasan fikih kontemporer, gitu. Jadi ini tentang bank, pembukaannya tentang bank ini. Baru selanjutnya, untuk memahami apakah bank itu syariah, syariah yang kita maksud di sini bukanlah berarti syariah yang memang ada dalam agama, ya. Artinya maksud syariah di sini adalah bank yang tidak menjalankan praktek riba, gitu. Bank secara bank itu dia tidak dosa dan juga tidak memiliki pahala. Yang dosa itu adalah kegiatan banknya, apakah melakukan praktek riba atau tidak. Jadi inti pokok permasalahan bank itu adalah di praktek ribanya, bukan di banknya. Bank itu ya sama seperti pisau. Dia hanya sebuah alat. Jika misalnya pisau itu dipakai untuk memotong ikan, maka dia akan dihukumi baik. Karena kita dengan memotong ikan kita bisa makan dan melakukan hal lain. Tapi jika dipakai untuk membunuh orang, merampok, mengancam, maka itu bisa menjadi hal yang buruk, gitu. Inilah posisi bank sebenarnya, gitu. Bank itu hanya sebuah alat perantara untuk mencapai sesuatu dan mempermudah atau membantu manusia dalam beraktivitas menjalankan kehidupan sehari-harinya di dunia ini, gitu. Mau tidak mau, bahkan Ayatullah Makarim Syirazi bilang untuk meniadakan, menegasikan bank di dunia saat ini itu adalah hal yang tidak mungkin dilakukan. Yang ada hanyalah bagaimana cara kita untuk membuat bank itu berada di jalan Islam, di jalur Islam. Artinya, bank yang ingin kita capai itu adalah bank yang sesuai dengan aturan Islam. Selebih spesifiknya tidak memiliki praktek-praktek riba. Jadi, karena dengan memahami riba ini, maka kita akan bisa menilai bahwa sesuatu itu bank syariah atau tidak. Maksudnya bank syariah itu bukanlah dia mengucap bismillah dan hal-hal lainnya, gitu. Misalnya ada tulisan Allah di situ, ada tulisan niat apa, gitu. Dia hanya memiliki aturan-aturan yang sesuai dengan ajaran Islam yang khususnya tentang riba itu, gitu, memakan riba. Karena itu, sebelum kita menghukumi bank itu haram atau tidak, maka kita harus membahas tentang riba itu sendiri. Tapi sebelum itu, sebenarnya jika ingin dilihat lebih jauh, bank itu hanya sebagai tadi saya katakan sebuah alat, yang kedua sebagai perantara, gitu. Maksudnya apa sebagai perantara? Jadi gini, ada dua kondisi. Satu sisi bahwa ada uang yang tidak terpakai di masyarakat atau stagnan, tidak berfaedah jika disimpan di dalam rumah misalnya. Yang dimana jika itu tidak dibuat untuk produksi dan hal lainnya, itu pekerjaan di dalam Islam disebut perbuatan sia-sia. Islam tidak membenarkan perbuatan yang sia-sia yang tidak bermanfaat, gitu. Itu satu hal, gitu. Artinya ada satu sisi ada uang yang tidak aktif, tidak berproses, tidak bisa digunakan, artinya stagnan. Dan satu sisi lagi, ada sekumpulan orang yang memiliki kemampuan menggunakan uang ini untuk digunakan dalam sebuah kegiatan ekonomi, gitu. Bank letak posisinya adalah di antara kedua ini, gitu. Dia penghubung antara uang yang tidak stagnan ini dengan orang yang memiliki kemampuan untuk menggunakan uang. Jadi bank berada di tengah, memanfaatkan keduanya, menggunakan uang ini menjadi perantara untuk kedua pihak ini. Jadi dia kayak sebuah jembatan menjembatani dua belah pihak.
untuk kegiatan ekonomi. Dan di dalam Islam itu boleh dan tidak dilarang. Segala sesuatu kegiatan yang bermanfaat untuk manusia itu hukumnya halal. Makanya dalam Islam boleh. Itulah posisi bank. Karena bank ini perantara di antara kedua belah pihak. Gitu. Misalnya satu yang memiliki uang tapi tidak tahu menggunakan, yang kedua tidak memiliki uang tapi tahu memiliki kemampuan untuk membuat uang ini menjadi lebih produktif gitu. Atau ada orang yang tidak mampu, tidak memiliki uang, membutuhkan uang untuk makan, berobat, membeli rumah, membeli tanah, misalnya beli banyak hal lainnya yang bisa dilakukan gitu. Dengan dibantunya bank ini, bank menjadi perantara di antara kedua belah pihak ini gitu. Makanya nanti tidak akan bisa tidak layak ketika bank itu menjadi dialah yang menjadi sumber ekonominya sendiri gitu. Yang dimana tujuan pendiriannya itu adalah membantu kedua belah pihak, tapi di satu sisi yang dimana kita lihat saat ini yang paling banyak ada di lingkungan kita itu adalah bank konvensional yang itu yang dimana dia yang menjadi kaya gitu. Yang menyimpan uang tidak pernah jadi kaya, yang meminjam uang juga tidak pernah kaya gitu. Hanya bank ini aja lah yang betul-betul kaya dan tidak pernah merugi, hanya untung gitu. Disinilah salah satu masalah bank konvensional ini gitu, yang dimana kita ketahui seperti yang saya bilang tadi bahwa bank ini hanya sebuah perantara gitu. Kalau dalam bahasa Iran dibilang suatu hari pernah rahbar itu lewat sebuah jalan Teheran, jadi sangat tembok kantor bank ini sangat panjang gitu. Rahbar bertanya kepada penjaga dia, guide dia itu, Sepa ini apa yang tembok siapa ini? Bangunan apa ini? Dibilang sama mereka bahwa tembok ini adalah temboknya Bank Pulan. Nggak dibilang banknya apa, tapi dibilang bank. Wakan dige, Rahbar bilang pakai bahasa Persia, wakan dige bong dori mikune. Maksudnya apa? Bahkan bank ini sudah keluar dari jalurnya yang sebagai perantara yang hanya untuk memenuhi kedua belah pihak ini, malah dia yang menjadi bertransaksi untuk kekayaan dirinya sendiri gitu. Ini yang Islam tidak perbolehkan gitu. Bong dori mikune. Ini tidak baik gitu. Harusnya bank itu sebagai pusat layanan mengambil keuntungan itu hanya untuk proses berjalannya bank itu, bukan untuk memperkaya diri gitu loh. Ini yang akan bermasalah di dalam Islam gitu. Sehingga Rahbar bisa sampai mengeluarkan pernyataan itu gitu. Karena sangat panjang tembok itu, artinya besarlah kekayaan yang dimiliki bank ini. Untuk selanjutnya, pengantar selanjutnya adalah memahami tentang riba ini. Karena kita ingin melihat mana bank yang syariah lah kalau bahasa Indonesia, dan bank konvensional, itu terletak pada ribanya. Dalam Islam, riba itu sudah ada semenjak dahulu. Sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabi sebelumnya juga sudah ada. Dan ditegaskan lagi dalam agama Islam. Riba di dalam bahasa Arab berarti kelebihan atau tambahan. Dalam Islam, riba itu ada dua. Riba transaksi dan riba pinjaman. Riba pinjaman itu adalah ketika kita meminjamkan uang kepada seseorang sejumlah Rp1.000 atau Rp1.000.000 dan beberapa bulan kemudian, beberapa hari kemudian kita mengambil Rp1.100.000. Uang Rp100.000 sebagai tambahan inilah yang disebut dengan riba. Ini disebut dengan riba pinjaman. Riba pinjaman ini itu dibagi menjadi 3 lagi. Riba pinjaman ini bagi 3. Pertama itu adalah riba pinjaman, atau kalau uang itu disebut dengan hutang, kalau barang kita sebut dengan pinjaman. Jadi ketika saya bilang maksudnya pinjaman, artinya masuk kedua-duanya, apakah pinjaman barang ataukah pinjaman utang gitu. Bisa juga uang. Karena dalam bahasa Indonesia pinjaman uang itu disebut dengan utang. Gitu. Jadi saya pakai kata di sini pinjaman. Jadi ketika pinjaman ini dibagi 3, pinjaman konsumtif, 2 dibagi 2, pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Gitu. Pinjaman produktif konsumtif ini juga dibagi menjadi 3.
Pinjaman konsumtif pertama itu adalah pinjaman primer, yang kedua pinjaman sekunder, yang ketiga pinjaman debitur. Pertama ini adalah pinjaman bagi orang-orang yang membutuhkan uang, dia miskin dan tidak memiliki kemampuan ekonomi bahkan untuk makan, maka disebut dengan primer. Dia kebutuhan mendasar untuk kehidupannya gitu. Misalnya apa? Ada anaknya sakit, pengen berobat gitu. Dia minjam uang. Ini juga disebut dengan kebutuhan pinjaman kebutuhan primer. Yang kedua itu pinjaman sekunder. Dua-duanya konsumtif tapi bersifat sekunder. Artinya dia memiliki gaji atau penghasilan, tapi saat ini dia tidak memiliki itu gitu. Bisa jadi nanti 10 hari lagi, 20 hari lagi uangnya akan ada gitu. Yang ketiga itu pinjaman debitur gitu. Pinjamannya orang yang suka meminjam atau gali lubang tutup lubang gitu. Biasa dia punya kemampuan dan juga bukan miskin dan juga memiliki uang, tapi dia lebih mementingkan meminjam ini dengan untuk membayar hutang yang lain. Makanya dibilang pinjaman debitur. Itu terkait dengan pinjaman konsumtif. Riba di situ gitu. Jadi misalnya kita kasih uang 1.000, dipulangkan nanti 1.100 atau 1 juta dipulangkan nanti 1.100 gitu dengan syarat-syarat yang ditentukan gitu. Inilah yang disebut dengan riba pinjaman gitu. Dan pinjaman yang kedua yaitu pinjaman produktif. Pinjaman yang orang meminjam itu untuk kegiatan ekonomi. Misalnya apa? Untuk membuat pabrik, untuk memproduksi sesuatu, untuk bertani, untuk melakukan peternakan, nelayan, dan lain-lain. Artinya dia untuk memutar, bukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, tapi lebih kepada untuk kegiatan penghasilan ekonomi. Jika kita meminjamkan uang dengan mengambil lebih ini, maka disinilah letak ribanya. Terus, itu riba pinjaman. Riba transaksi atau riboye mu'ameli. Riba mu'amalah. Riba mu'amalah ini adalah riba transaksi. Maksudnya apa? Riba yang tetap sama memiliki kelebihan dia. Artinya tambahan dan kelebihan. Jika kita meminjamkan misalnya dia muameli ini kalau lebih tepatnya itu riba pertukaran atau barter. Misalnya kita beri beras 1 kilo diganti dengan beras 1 kilo 100 gram. 100 gram inilah yang disebut dengan riba. Gitu. Dia barang sejenis yang senilai tapi dibayar dengan 2 kali lipat. Gitu. Atau memiliki tambahan sedikit dari yang diambil. Gitu. Misalnya tadi 1 kilo beras diganti dengan 1 kilo 100 gram. Gitu. Atau hal lainnya. Tapi ini yang senilai ya, satu jenis dan senilai. Bisa jadi misalnya satu jenis uang sesama uang, tapi nilainya berbeda. Ini tidak disebut dengan riba barter atau riba transaksi. Gitu. Misalnya ada satu kuda yang kalau kuda Tajikistan atau nasabnya itu ke Arab, dia kuda yang terkenal dengan untuk perang gitu, untuk yang sudah dididik gitu, untuk bukan dididik sudah terlatih gitu. Itu bisa mahal kudanya dibandingkan dengan kuda Iran misalnya, yang dimana harganya ini jika diuangkan itu 2 kali lipat atau 3 kali lipat kuda biasa. Nah, jika ini dilakukan pertukaran satu kuda dengan 2 kuda ini, itu bukan termasuk riba transaksi. Kenapa? Karena memiliki nilai yang berbeda walaupun satu jenis. Ini perbedaannya. Itulah tentang riba. Jadi, apa yang dilakukan bank, kenapa sebagian orang takut dengan bank ini? Gitu. Karena ada praktek-praktek riba yang dipraktekkan di dalamnya. Lihat ya, bank, masyarakat menyimpan uang di bank. Oke. Di sini perlu kita pahami. Misalnya bank, kita menyimpan uang di bank itu, misalnya kita buka rekening atau deposito lah, atau hal lainnya. Misalnya kita taruh uang kita di situ, di bank itu, kita menyimpan 1 juta rupiah. Kan disimpan nih, diendapkan di dalam.
Dan ada orang yang merujuk ke bank ini untuk meminjam uang, membutuhkan uang. Kan uang kan tidak memiliki uang, bank tidak memiliki uang sebenarnya. Jadi dia pakai uang masyarakat ini untuk dipinjamkan. Ketika dia pinjam uang bank ini, diserahkan uang ini kepada peminjam, dia meminta uang lebih. Misalnya ada namanya KUR, Kredit Usaha Rakyat, itu Bank BRI, dia mengambil 20% selama 5 tahun. Yang misalnya minjam 100 juta, nantinya akan menjadi 120 juta selama 5 tahun. 20 juta yang diambil bank ini, itulah yang disebut dengan riba. Gitu. Praktek ini yang membuat haram. Gitu. Tapi, kalau udah terpaksa, segala sesuatu dalam agama ini kan ada hukum sanawi namanya. Hukum sanawi ini hukum darurat. Gitu. Ketika darurat dan membutuhkan tidak ada jalan lain, maka itu bisa menjadi halal nantinya. Itu persoalan lain, tapi kita ingin membahas permasalahan aslinya. Gitu. Nah, letak masalah bank itu adalah, makanya hal yang paling penting itu adalah tentang uang yang kita setorkan kepada bank ini, itu apa unwonnya, konteksnya itu dalam apa? Apa yang bisa kita buat unwonnya di sini? Apakah ketika kita memberikan uang kita ke bank ini, itu unwonnya titipan atau pinjaman gitu. Kenapa? Karena ini sudah berbeda gitu. Karena ketika kita bilang kita menitipkan uang ke bank, dalam Islam, titipan atau lebih tepatnya dalam bahasa Arab itu disebut dengan amanah, cuman amanah itu berbeda dalam bahasa Indonesia. Amanah dalam bahasa Indonesia itu udah hal lain, lebih tepatnya itu artinya titipan. Kita menitipkan uang kita kepada bank. Dalam Islam, ketika kita membilang itu titipan, maka tidak boleh bank menggunakan atau memakainya. Kalau dalam bahasa Arab atau Persia itu disebut dengan tasarruf. Naboyat tasarruf kuning. Tidak boleh menggunakan atau memakainya. Ketika kita simpan uang ini, itu tidak boleh disentuh sama sekali, seharusnya. Tapi seperti yang kita tahu, bank menggunakan uang kita itu dan meminjamkannya kepada orang lain. Letak masalahnya itu di sini gitu. Apakah uangnya ini kita buat titipan atau pinjaman gitu. Karena kalau kita bilang titipan tidak boleh disentuh sama sekali. Kalau kita bilang pinjaman, ini sesuai dengan pernyataan dan pandangan Syahid Mutahari gitu. Kebetulan buku yang saya bahas ini Syahid Mutahari. Syahid Mutahari berpendapat bahwa uang yang kita titipkan ke bank itu adalah pinjaman gitu. Sehingga bank bisa meminjamkan uang ini, ketika pinjaman, bank bisa memakainya untuk dimanfaatkan. Ketika pinjaman, maka yang bertanggung jawab, kata Syahid Mutahari, dalam Islam itu adalah orang yang meminjam. Ketika uang itu dipinjam, maka misalnya saya ngasih uang ke Rama, meminjam uang, saya pinjamkan uang 1 juta. Dan setelah Rama ini mengambil uang itu, di tengah jalan, Rama kehilangan uang ini atau dicuri. Di situ, saya berhak meminta uang itu 1 juta kembali. Rama lah yang akan bertanggung jawab dalam kehilangan itu. Tapi kalau dia amanah, tanpa kelalaian, saya tidak lalai dalam menjaga barang yang dititipkan, ketika nanti hilang, maka saya tidak bertanggung jawab. Rama tidak bertanggung jawab dalam menjaga barang titipan itu. Gitu. Ini perbedaannya amanah dengan pinjaman. Gitu. Ketika Rama menjaga barang ini dengan baik, tidak ada kelalaian, tidak juga sepele terhadap barang ini, dia menjaganya dengan baik dan tidak juga menyentuhnya, maka dia tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan uang yang dititipkan itu atau barang yang dititipkan. Gitu. Nah, makanya di sini nanti masalah akad itu akan muncul gitu. Apa unwon, apa konteksnya kita memberi uang ini ke bank ini gitu. Kalau dia amanah berarti diamanahkan atau dititipkan, bank tidak boleh menyentuhnya sama sekali. Dan jika hilang, bank tidak bertanggung jawab. Tapi kita lihat tidak seperti itu. Gitu. Bank bertanggung jawab gitu. Dan akan mengganti jika nanti terbakar bank, misalnya, dia punya asuransi untuk mengganti itu. Gitu. Makanya Syahid Mutahari berpendapat bahwa bank ini yang sebenarnya unwonnya itu adalah pinjaman. Gitu. Tapi ada masalah nanti jika itu pinjaman. Karena pinjaman itu ketika kita bilang pinjaman, maka yang bertanggung jawab itu adalah pihak bank. Dan jika untung atau rugi pun terhadap uang itu, maka yang untung itu adalah pihak bank.
gitu. Misalnya saya pinjamkan uang ke Rama 1 juta, Rama menggunakan ini untuk perdagangan, untuk membeli kambing misalnya, kambingnya beranak, itu milik Rama, bukan milik saya. Itu persoalannya. Ketika ini milik si Rama, kambing ini milik Rama, yang Rama punya kewajiban itu hanya membayar 1 juta rupiah. Gitu. Kambing dan anak itu milik Rama. Gitu. Ini kalau pinjaman. Kalau amanah tidak seperti itu. Kalau kambing ini diamanahkan beranak, itu tetap kambing saya, punya saya. Gitu. Nah, sementara dalam praktek bank ini, ketika kita kasih uang 1 juta, bank memberi uang ke kita. Misalnya berapa? 1.100.000 selama 1 tahun misalnya. Ini apa unwannya? Gitu. Kalau amanah tidak seperti itu, kalau pinjaman juga tidak seperti itu. Gitu. Ini 2 pandangan. Gitu. Ada pandangan ketiga yang lebih banyak ulama itu berpandangan bahwa ini adalah uang yang diwakilkan. Gitu. Kita menitipkan dengan mewakilkan pihak bank untuk menggunakan uang sesuai dengan ajaran Islam. Gitu. Tidak digunakan untuk perbuatan yang maksiat, gitu. Tapi untuk kegiatan ekonomi dan hal lainnya, gitu. Itu tidak ada masalah. Makanya lebih tepatnya itu adalah mewakilkan uang ini, walaupun bentuknya diamanahkan, tapi lebih tepatnya bukan amanah, gitu. Kita wakilkan, kita berikan kebebasan kepada bank untuk menggunakan uang ini di jalan yang dibolehkan oleh Islam, gitu. Ini dia salah satu bentuk permasalahan di bank konvensional. Ketika kita memberikan izin dengan membuat persyaratan misalnya, bank kita perbolehkan menggunakan uang ini dipakai untuk kegiatan ekonomi, maka hukumnya ini halal gitu, boleh digunakan gitu. Terus persoalan selanjutnya adalah sebagaimana kita ketahui, ketika kita simpan uang ini di bank 1 juta, kadang bank mau mengasih uang tambahan gitu. Di akhir tahun, apalagi kalau dia deposito. Untuk mengatasi masalah riba ini, riba pinjaman ini, maka ada solusinya ada di dalam Islam. Yang pertama itu adalah solusi untuk mengatasi riba ini, supaya tidak terjadi riba pinjaman ini. Misalnya ada orang yang membutuhkan uang 1 juta, maka bank mengasih 1 juta, itu disebut dengan karzul hasanah, gitu kalau bahasa Arabnya, atau pinjaman yang baik. Maksudnya apa? Ketika kita minjam uang ke bank 1 juta rupiah, dikembalikan dengan 1 juta rupiah. Gitu. Tidak boleh ada syarat ataupun ketentuan-ketentuan perjanjian sebelumnya yang mensyaratkan bahwa misalnya 1 juta dibayar 1.100.000. Itu tidak boleh. Gitu. Tapi jika bank dengan kebijaksanaan dirinya memberi uang nanti di akhir peminjaman kepada bank, melebihkan uang dia membayar uang yang dipinjam 1 juta dengan 1.100.000, itu tidak ada masalah. Artinya ketika seseorang nasabah ingin meminjam uang dari bank, dia tidak boleh memiliki syarat untuk membayar uang tambahan, baik tersirat ataupun tersurat, baik eksplisit maupun implisit gitu. Dan juga si pemberi pinjaman, baik lembaga bank atau maupun pribadi ya, ini tidak ada perbedaan dalam hal itu, baik lembaga atau maupun pribadi, tidak boleh menjanjikan atau mensyaratkan akan memberi tambahan atas pinjaman tersebut. Baik secara eksplisit maupun implisit, tertulis ataupun tersirat ataupun tersurat. Gitu. Jika membuat syarat seperti itu, maka inilah yang disebut dengan riba. Tapi jika bank atau pengutang yang mengambil hutang memberikan uang tambahan di akhir tahun ataupun kapanlah sesuai dengan jangka waktunya dan memberikan uang terima kasih atas itu tanpa ada perjanjian sebelumnya, yang memberi pinjaman boleh menerima uang itu. Itu bukan riba. Gitu. Itu tidak ada masalah. Gitu. Silahkan saja. Gitu. Persoalannya adalah di perjanjiannya itu ketika ada tambahan itu, itulah yang menjadi masalah. Tapi kalau kebijakan peminjam ingin memberi, silahkan saja. Gitu. Itu tidak ada masalah. Makanya dalam solusi Islam itu adalah karzul hasanah, pinjaman yang baik. Pinjam 1 juta, bayar 1 juta. Tidak lebih dan tidak kurang. Gitu. Hukum pinjaman itu kan bagi yang meminjam, itu hukumnya makruh. Gitu. Disarankan jangan dilakukan. Gitu. Tapi memberi pinjaman,
itu hukumnya mustahab gitu. Disunnahkan untuk memberi bantuan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Karena itu jika ada seseorang yang setelah meminjam uang, disarankan sama Nabi, dalam hadis itu disebutkan jika ada baiknya beri sedikit tambahan ketika memulangkan uang itu, gitu. Tapi tanpa syarat. Gitu. Dan pemberi pinjaman juga, bahkan Syahid Mutahari bilang, bahkan si pemberi pinjaman ini berharap atau berpikir bahwa akan diberi uang tambahan saja tidak boleh. Gitu. Itu syaratnya Syahid Mutahari tekankan. Gitu. Apalagi secara tertulis, gitu, tersurat, ini tidak boleh lagi. Gitu. Berpikir saja tidak boleh akan dapat pinjaman itu. Gitu. Ini solusi untuk pinjaman yang biasa kita pinjam, gitu. Itulah karzul hasanah. Tapi kalau untuk solusi dalam produksi, pinjaman produksi untuk yang kegiatan ekonomi, itu disebut dengan mudharabah. Mudharabah ini seperti deposito, tapi memiliki karakteristik yang berbeda. Gitu. Dalam deposito bank konvensional, ya, pihak bank itu mengambil uang dari masyarakat dan menginvestasikannya untuk kegiatan ekonomi. Gitu. Bagaimana karakteristiknya? Karakteristiknya seperti ini. Bank, jika untung atau tidak untung pun, bank akan memberikan uang ini, misalnya 1 juta, nanti di akhir jangka waktu, misalnya 1 juta 100. Bank tidak mau, tidak peduli dia dengan, misalnya Rama meminjamkan uang 1 juta. Saya sebagai bank mengambil uang Rama 1 juta ini, dan ada pihak ketiga yang membutuhkan uang 1 juta, dan saya pinjamkan ini kepada bank, kepada peminjam ini. Rama, perjanjian dengan bank mensyaratkan bahwa misalnya Rama nanti kalau di akhir tahun, jangka tahun 1 tahun, saya akan memberikan 1 juta 100 dengan deposito ini. Saya akan berinvestasi dalam kegiatan ekonomi ini dan hal lainnya. Bank meminjamkan uang ini kepada pihak ketiga dengan membayarkan 1 juta 200 1 tahun. Gitu. Artinya bank mengambil untung 200, 100 untuk Rama, 100 untuk bank. Inilah bentuk masalah sebenarnya. Gitu. Persoalannya di sini, gitu. Ketika dia mengambil untung dari pihak ketiga dan membagi keuntungan itu kepada pihak pertama, gitu, kepada Rama, gitu. Inilah yang jadi masalah, yang di mana ini tidak tidak tepat secara kemanusiaan, gitu. Ini bentuk kezaliman, gitu. Menjalimi orang yang sedang membutuhkan dengan mengambil uang 20% misalnya, 10% untuk Rama, 10% untuk saya. Gitu. Saya yang di tengah-tengah ini sebagai bank mendapatkan keuntungan tanpa kerugian sama sekali. Gitu. Yang dimana jika saya pinjamkan uang ini ke pihak ketiga yang bisa saja dia melakukan kegiatan ekonomi, ada untung ada ruginya. Sementara saya sebagai sebuah bank tidak memiliki resiko untung rugi, gitu. Hanya untung aja. Ruginya tidak pernah. Gitu. Karena dia uangnya dari Rama yang akan menanggung kerugian. Keuntungan, jika untung ini pihak ketiga ini, saya dapat mau dia untung mau tidak, itu terserah dia. Yang penting saya tetapkan bahwa uang ini harus dikembalikan 1 juta 200 di jangka waktu sekian. Ini yang menjadi masalah. Gitu. Dan salah satu falsafah hikmah dari pengharaman riba itu adalah akan menciptakan satu kondisi kesenjangan sosial antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Kenapa? Karena pihak bank akan terus untung tanpa pernah rugi, dan pihak pertama pemberi uang akan bisa rugi, dan pihak ketiga bisa rugi dan bisa untung. Inilah yang akan menambah kesenjangan sosial, dan bank akan terus untung selamanya sampai hari kiamat. Di dalam Islam ini tidak boleh ada sebuah transaksi seperti itu. Gitu. Yang pasti untung tanpa ada kerugian sama sekali dalam Islam itu tidak boleh dan tidak tepat. Gitu. Inilah salah satu bentuk kezaliman bank yang dilakukan bank. Gitu. Tapi selain itu bank juga memiliki manfaat positif, bukan hanya negatif. Gitu. Tapi praktek inilah yang akan kita hapus sebenarnya di dalam Islam. Gitu. Inilah yang akan menjadikan kesenjangan sosial itu, dan sehingga filsafat riba itu diharamkan karena seperti itu. Gitu. Dia hanya akan ada untung. Gitu. Sementara uang yang dipinjamkan itu dia ambil keuntungan dari situ. Gitu.
Jadi solusi dalam Islam itu tidak seperti itu. Mudharabah dalam untuk produksi ini, mudharabah dalam investasi itu adalah dia jika untung, misalnya saya pinjam uang dari si Rama, Rama berinvestasi kepada saya dengan unwan, dengan akad-akadnya mudharabah ini, saya memakai uang ini untuk transaksi. Jika transaksi ini untung, saya akan bagi dengan Rama sesuai dengan kesepakatan. Apakah 10%, 20%, 30%, terserah. Namanya juga transaksi, itu diserahkan kepada kedua belah pihak. Boleh 90%, 50%, 50%, terserah sesuai dengan kesepakatan. Gitu. Jika nanti untung, kita akan bagi sesuai dengan kontrak. Jika rugi, yang menanggung kerugian hanya pihak pemberi uang, yaitu si Rama. Tidak ditanggung-jawabi oleh tempat berinvestasi gitu. Tempat uang ini ditaruh, disimpan gitu, dilakukan untuk kegiatan ekonomi gitu. Jadi jika tidak untung dan tidak rugi, ini hanya modalnya hanya bisa dikembalikan ke Rama, dan saya tidak sebagai orang yang mengelola uang ini tidak memiliki keuntungan sama sekali, juga tidak kerugian gitu. Tidak menanggung rugi dan tidak menanggung untung gitu. Ini salah satu perbedaan investasi dalam Islam dan investasi lainnya yang kita kenal gitu. Inilah solusi yang diberikan Islam untuk jalan dua hal itu. Pertama tadi untuk pinjaman konsumtif, dan pinjaman konsumtif itu qarzul hasanah, pinjaman yang baik dengan minjam 1 juta bayar 1 juta, dan pinjaman untuk produksi itu namanya mudharabah. Jadi dia keuntungan hanya bisa dibagi berdua dengan kesepakatan kontrak sebelumnya, kerugian hanya akan ditanggung pemberi yang berinvestasi gitu. Gitu. Jadi itu terkait dengan dan kenapa diharamkan itu ya karena membuat kesenjangan di tengah-tengah masyarakat gitu, yang dimana pihak bank akan terus kaya, masyarakat akan terus miskin dihisap darahnya dengan potongan-potongan itu gitu. Tentu saja bank bisa mengambil biaya dari setiap transaksi yang dilakukan untuk menghidupi atau menjalankan bank ini tanpa mengambil uang kelebihan itu. Dia bisa mendapatkan biaya dari misalnya layanan transfer, layanan pembukaan rekening, dan layanan hal-hal lainnya yang ada di bank. Ada wesel, giro, dan banyak hal gitu. Tidak mesti mengambil keuntungan dari pinjaman itu gitu, ataupun dari mudharabah itu gitu. Bisa saja nanti dia dengan mengambil biaya pembukaan rekening, potongan harga misalnya dengan potongan ketika melihat saldo misalnya, biaya transfer itu bisa saja dilakukan. Bank bisa melakukan kegiatannya menghidupi pegawai-pegawainya dengan cara seperti itu gitu. Itu dalam Islam tidak ada masalah. Misalnya kalau dulu itu kita ingin mengirim uang ke kota lain, misalnya dari Jakarta ke Medan 1 juta rupiah, di tempat tujuan nanti akan dipotong menjadi 990.000 misalnya, potongan 10.000. Itu tidak ada masalah. Itu bukan riba namanya. Malah dikurangi karena riba itu adalah tambahan, sementara ini tidak. Ini potongan untuk biaya transfer atau biaya pengantaran uang itu gitu. Ini bukan termasuk dalam riba gitu. Jadi kegiatan-kegiatan bank lainnya itu bisa dilakukan dengan mendapatkan biaya pelayanan lah bahasanya gitu. Itu tidak ada masalah gitu. Terkait tentang tadi riba pinjaman itu, bisa saja dia tidak uang. Misalnya dia pinjamkan 1 juta, ketambahannya itu bukan uang gitu. Tapi dia mensyaratkan, misalnya, Rama, aku pinjamkan uang 1 juta ini, dengan syarat 1 juta nanti pulangkan 1 bulan kemudian, dan mengantarkan saya setiap hari ke kampus. Bisa seperti itu. Ini tambahan mengantarkan ke kampus setiap hari, ini adalah riba. Gitu. Tidak mesti uang. Jadi segala bentuk tambahan, apapun itu tambahannya, mau mengantar, membersihkan halaman, membacakan buku misalnya, membuat makalah untuk saya, ini juga disebut dengan riba pinjaman. Ini tidak boleh. Itu mungkin itu saja yang bisa saat ini saya sampaikan. Untuk lebih baiknya kita akan berdiskusi jika ada yang ingin kita bahas lebih lanjut gitu. Mungkin itu saja
Rama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, menarik nih ya, sangat menarik pembahasannya Bang Sarmawi ini terkait riba dan bank. Kita tahu bahwasanya ternyata bank ini hanya alat gitu kan, tapi selama ini menjadikan kehidupan gitu, jadi sesuatu yang hidup, akhirnya alat yang hidup, yang mana banyak sekali untung yang diambil dari sana, khususnya kalau kita lihat di di negara kita sendiri gitu kan. Cuman yang pernyataan yang terakhir itu sedikit menarik sebenarnya sih, bahwasannya riba itu bukan hanya sekedar keuntungan uang, tapi juga kalau kita mensyaratkan sesuatu, seperti misalnya kalau kita kasih pinjam besoknya harus nganter ya, itu sesuatu yang menarik karena kayaknya itu beberapa kali kejadian sama saya itu ya. Hal yang umum kadang-kadang kalau pinjam ya, boleh pinjam nggak ya, tapi besok kamu anterin saya ke sini ya, nanti aku kasih pinjam kan, kayak sering kayak gitu ya. Ya, Ternyata itu kalau bisa dilihat ternyata tuh riba juga. Wah, ini sesuatu yang baru nih. Kayaknya harus segera di-share ke ya. teman-teman. Nah, kayak ini sangat Karena kan menarik riba nih. itu kan artinya tambahan, tambahan. Betul, Apapun betul. tambahannya itu, tambahan manfaat atau tambahan materi, terserah. Pokoknya dia yang bersifat tambahan yang disyaratkan. Jika tidak Mhm. disyaratkan tidak ada masalah. Silahkan aja. Rumah pun nanti mau dikasih silahkan aja. Itu namanya juga hadiah ya terima aja. Masalahnya kan banyak syaratnya nih kalau kita mau minjem orang ini. Ya, Aduh. Oke, ini menarik nih. Mungkin selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab gitu ya. Cuman ada satu, mungkin saya memulai dengan satu pertanyaan kepada Bang Sarmawi nih. Setelah kita tadi ngomong riba dan lain-lain yang terjadi pada bank itu sendiri, ini ada fenomena yang unik ini yang beberapa teman saya alami, yaitu ketika kita tahu sendiri beberapa bank di Indonesia, khususnya yang tidak ada nama syariahnya ya, itu melakukan ya ada riba di dalamnya itu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan adalah buat teman-teman yang kerja di situ, dan ketika mereka mendapatkan gaji dari bank itu, apakah mereka mendapatkan uang riba, gaji hasil dari uang riba, atau bagaimana gitu. Sehingga beberapa teman yang khususnya mereka yang baru-baru mengenal agama, mendekatkan diri pada Islam ini, akhirnya memutuskan untuk keluar dari bank dan memilih menganggur daripada menekan yang mereka pandang bahwasanya uang gaji dari bank itu, bank yang riba itu adalah hal yang riba, ada hal uang yang tidak baik atau uang haram yang mereka dapatkan. Nah, itu pertanyaan yang pertama dari saya. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman, atau mungkin sambil menunggu teman-teman bertanya, mungkin pertanyaan saya bisa dijawab dulu. Silakan Bang Sarmawi. Oh, ini dijawab dulu apa ke pertanyaan selanjutnya ya? Ada Mas Ubed nanya soalnya. Oh, gimana? Mau dijawab dulu atau bareng aja Bang Sarmawi ini? Gimana pemateri aja nih? saya terserah moderator aja. Ya, boleh mungkin dijawab dulu mungkin ya. Baik, kalau menjawab baik. Jadi gini, Ah, ada dalam hukum usul itu yang sesuatu disebut dengan yakin atau ilmu gitu. Jika sesuatu kita ketahui bahwa daging ini misalnya babi, maka hukumnya haram secara otomatis gitu. Tapi jika kita masih ragu apakah ini babi atau tidak, dalam hukum Islam ada namanya hukum universal, hukum dasar atau eh, disebut dengan ahkome asli. Maksudnya apa? Segala sesuatu itu halal sampai kita tahu bahwa sesuatu itu haram. Ini kan hadis Nabi gitu. Ini hukum universal gitu. Ketika kita buntu terhadap sesuatu, kita tidak memiliki ilmu yang pasti atau pengetahuan pasti, yakin kalau bahasa sederhananya bahwa sesuatu itu halal atau haram, maka sesuatu itu kita hukumi dengan halal.
Atau contoh hadis yang lainnya, kullu syai'in thahirun. Gitu. Segala sesuatu itu suci sampai kita tahu bahwa sesuatu itu najis gitu. Jadi misalnya jika kita tidak memiliki ilmu akan sesuatu itu apakah haram atau halal, maka hukum aslinya itu, hukum dasarnya itu adalah halal atau suci misalnya. Jadi boleh kita gunakan atau kita pakai, kita makan dan hal lainnya yang biasa kita praktekkan. Pertanyaannya kan begini. Apakah uang yang gaji yang kita ambil dari kegiatan bank ini, apakah haram atau halal? Kebanyakan orang di Indonesia khususnya menganggap itu haram. Kita tahu bahwa uang di bank ini ada yang haram pastinya. Kenapa? Karena juga kita tahu mereka melakukan kegiatan riba. Kan seperti itu. Karena kegiatan riba, maka kita hukumi haram. Dan di satu sisi kita juga mengetahui bahwa bank ini juga melakukan praktek halal gitu. Artinya dia memiliki uang halal di sini. Misalnya apa? Dengan dia melayani pembukaan rekening, transfer, transaksi-transaksi keuangan yang ada di situ, penyediaan layanan ATM, layanan SMS, dan hal-hal lainnya yang dia mengambil biaya akan itu kan halal. Kan gitu. Itu seperti sewa menyewa gitu. Misalnya kita menyewa tenaga seseorang untuk membangun rumah kita. Itu kan perlu biaya. Dalam Islam itu tidak ada masalah. Tidak dilarang seseorang mengambil biaya sewa atau ongkos untuk tenaga dia. Gitu. Pelayanan bank ini, itu dalam Islam tidak ada masalah. Dia memotong, misalnya dengan mentransfer uang dapat potongan, itu tidak ada masalah dalam Islam. Yang ada masalah itu kan ribanya itu, gitu. Bukan di kegiatan yang lainnya. Jika kita juga tahu bahwa ada sejumlah uang haram di bank, dan ada juga sejumlah uang halal di bank ini. Gitu. Karena juga artinya kita berada di tengah-tengah. Gitu. Karena kita tidak yakin 100%, apakah kita yakin uang yang kita terima saat itu betul-betul seluruhnya uang haram atau halal? Kan nggak ada yang bisa memastikan. Bahkan bank tidak bisa memisahkan antara keduanya itu. Karena kita dalam keadaan ragu dan tidak yakin bahwa uang ini haram atau halal, maka hukumnya halal. Gitu. Dia akan kembali kepada keraguan tadi. Hukum pertama segala sesuatu itu adalah halal dan boleh. Gitu. Sampai kita benar-benar yakin bahwa 100% bahwa uang yang kita terima ini adalah uang riba gitu. Uang itu yang dari ambilnya dari si Rama dan diberikan dari uang riba itu langsung dikasihkan ke saya sebagai pegawai bank. Sampai seyakin itu di depan mata saya melihat bahwa inilah uang riba itu. Bukan uang pokok modal lagi. Kan tidak seperti itu. Tidak ada yang bisa memberikan keyakinan 100% kepada kita bahwa uang itu uang riba itu, uang haram itu. Sama dengan misalnya kita pergi ke pasar, kan tidak ada yang betul-betul yakin misalnya, oke lah kalau dia di pasar orang Islam, kita yakin bahwa daging ini misalnya daging sapi. Tapi tidak juga agama menyuruh kita meneliti sampai 100%, beratus-ratus hari, berpuluh-puluhan hari. Kita teliti di pasar ini bahwa ini daging sapi. Gitu. Kita ikut ke peternakannya, kita lihat penyembelihannya secara Islam atau tidak. Gitu. Ini kan repot gitu, jika kita ingin melakukan itu. Makanya Islam itu mempermudah segala kegiatan transaksinya. Gitu. Bahkan dalam ibadah juga dipermudah dalam Islam, tidak direpotkan. Gitu. Ketika tidak tahu, maka hukumnya dia halal. Gitu. Karena kita tidak yakin 100% bahwa ini haram, maka kita hukumnya halal. Gitu. Agama Islam ini sangat sederhana, simpel, dan ada solusinya semua. Gitu. Yang membuat masalah itu adalah was-wasnya setan. Gitu loh. Banyak orang-orang was-was bahwa ini riba. Jika ini riba, oke, ada riba di situ. Terus bagaimana solusinya? Gitu. Apakah kita tidak makan? Apakah kita tidak harus kerja? Atau bagaimana? Ada solusi yang lain. Gitu. Makanya Islam itu memberikan solusi jalan tengah. Gitu. Ini Syahid Mutahari sampaikan juga dalam bukunya ini. Gitu. Karena kita tidak yakin 100% bahwa ini uang haram, maka dia dihukumi masuk ke dalam uang yang halal boleh. Gitu. Bukan karena kita yakin dia halal ya, tapi karena kita ragu uang ini masih bercampur dengan haram dan halal. Gitu. Karena kita ragu, tidak yakin 100%, maka dihukumi dengan
halal gitu. Itu mah jawaban salah satunya. Oke, terima kasih banyak nih Bang Sarmawi. Ini biar mempercepat aja. Selanjutnya mungkin tadi siapa? Ada pertanyaan dari Pak Ubed. Silakan Pak Ubed. Terus juga ada pertanyaan dari Bang Saiful Islam. Mungkin kepada Pak Ubed dulu nih, silakan bertanya tadi. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang Sarmawi pertama. Terus yang kedua, selamat ya untuk telah menyelesaikan magisternya, sidangnya sukses. Nah, langsung ke pertanyaan. Saya agak sedikit bingung ya dengan beberapa penjelasan itu. Pertama, mungkin pertanyaan saya ini, Mas Bang Sarmawi mengeneralisir semua perbankan ya, bentuknya perbankan. Apakah itu perbankan konvensional atau perbankan syariah. Karena dalam beberapa prinsipnya saya kira kalau misalkan semua praktek perbankan konvensional khususnya itu dianggap sebagai mengandung riba, maka ya secara hukumnya riba adalah haram, ya semuanya haram, kira-kira begitu ya. Nah tadi saya coba saya tadi agak apa namanya putus nyambung ya, mungkin sudah disampaikan, tapi di akhir itu sampai kepada usulan ataupun solusi yang disampaikan, tapi saya belum menangkap gitu solusinya itu bagaimana gitu kalau kemudian ini haram, bahwa ini mengandung riba gitu loh. Jadi kalau kemudian tadi disampaikan bahwa di situ mengandung kehalalan ya, dan mengandung juga haram. Kita tidak tahu mana yang haram, mana yang halalnya di situ uangnya. Kemudian dikembalikan kepada sikap kita tidak tahu atau ragu-ragu, sehingga kemudian menjadi halal gitu. Nah di situ agak menurut saya agak apa namanya sesuatu yang meragukan itu bukannya mengandung subhat ya, dalam artian ya seharusnya dihindari gitu. Kalau dalam tafsir usul fiknya gitu kira-kira yang saya ketahui ya. Yang subhat itu seharusnya dihindari, kira-kira begitu. Nah, jadi kemudian dalam praktek perbankan secara umum, apakah Bang Sarmawi juga atau kita harusnya bisa melihat bahwa ya perbankan sebagai sebuah lembaga usaha gitu loh. Dan untuk lembaga usaha sangat wajar ataupun pasti meminta keuntungan atau mengharapkan keuntungan sebagai sebuah lembaga usaha. Kalau bukan dana dari pinjaman atau investasi atau investor, lalu dari mana uang yang bisa digunakan sebagai investasi, sebagai usaha dari pihak perbankan? Nah, kemudian sangat wajar juga kemudian kalau dari uang yang katakanlah tadi diwakilkan, kemudian digunakan sebagai usaha, kemudian perbankan sebagai lembaga usaha mendapatkan keuntungan, itu suatu hal yang sangat wajar saya kira. Nah pertanyaannya apakah itu termasuk riba atau bukan? Kemudian yang kedua pertanyaan atau berikutnya, bagaimana dengan perbankan syariah? Saya kira dalam banyak hal itu hampir sama ya, konvensional dengan syariah. Bahkan kalau mungkin teman-teman pernah melakukan transaksi dengan perbankan syariah, itu jumlah di akad misalkan pinjam untuk KPR lah ya, saya pernah coba KPR itu antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional, misalkan saya pernah bandingin waktu itu BNI dengan BCA dengan bank syariah, itu justru bunganya katakanlah seperti itu ataupun yang harus kita kembalikan ke bank syariah itu jauh lebih tinggi gitu loh. Jadi akadnya memang itu sudah diakad di awal gitu. Dan mereka tidak mau tahu bahwa kemudian ya prinsipnya mungkin kalau yang ditawarkan waktu itu bahwa yang mereka bunganya tidak ikut, bukan bunga menyebutnya ya, tapi hitungannya adalah flat gitu ya. Jadi bunganya flat gitu ya. Ataupun istilahnya bukan bunga,
Tapi yang jelas kemudian jumlah yang harus dikembalikan itu bisa lebih tinggi gitu. Memang ada kepastian di situ bahwa entah flat naik turunnya suku bunga itu tidak berlaku ya bagi perbankan syariah itu. Tapi kemudian dihitung-hitung jauh lebih tinggi. Nah, ini tadi ya solusi soal itu saya kira saya belum mendapatkan belum menangkap solusi yang jelas. Tolong dijelaskan lagi. Makasih. Oke, pertanyaan kedua tadi apa? Yang pertama kan tentang syubhat harus dihindari, ya kan? Yang kedua? Yang kedua di perbankan syariah gitu ya. Nah, pada prakteknya di perbankan syariah itu misalkan kita pinjam itu dana yang harus kita kembalikan itu jauh lebih tinggi. Oke, itu yang ketiga. Yang kedua tadi ada yang di tengah tentang apa ya? Solusi. Ya, soal solusi. Misalkan gini, kita harus melihat bahwa bank perbankan sebagai sebuah lembaga usaha, di mana sangat wajar sekali bahwa sebagai sebuah lembaga usaha, di mana menjalankan berbagai layanan, itu pasti mengharapkan keuntungan gitu ya, dari dana yang kita wakilkan atau kita amanahkan gitu. Oke. Nah itu bagaimana? Baik, sebelum mungkin langsung aja satu pertanyaan lagi boleh Bang ya? Atau gimana? Saiful, bentar lagi saya jawab ya. Oke. Gimana? Silakan Bang Sarmawi. Dijawab langsung aja ya 2 pertanyaan ya. Dari ya, Mas Pak Ubed ini kan sama ada 3 pertanyaan sebenarnya. Kan syubhat harus. Halo? Ya halo. Oh boleh, dijawab aja langsung. Jadi kan gini, pertama kan syubhat harus dihindari. Itu satu persoalan. Bahwa syubhat itu baiknya, saran itu disarankan untuk dihindari, iya. Tapi pertanyaannya, apakah ketika itu syubhat, apakah itu menjadi haram atau tidak? Kan itu yang jadi permasalahan kita tadi terkait dengan gaji yang diambil oleh pegawai di bank. Kan itu pertanyaannya. Bahwa syubhat itu ada di situ, iya. Makanya kita ragu. Kalau enggak, ya enggak ada keraguan di situ. Berarti kita yakin atau tidak tahu sama sekali. Karena kita tahulah ada sebagian haram dan sebagian halal gitu. Cuman kita tidak tahu yang mana yang haram, yang mana yang halal gitu di sini. Maka timbullah syubhat. Syubhat itu disarankan bolehkan. Gitu. Hukumnya tetap halal, boleh mengambilnya. Gitu. Silakan aja. Karena tidak sampai kepada keyakinan. Karena ukuran hukum itu terletak di keyakinan itu. Gitu. Ketika tidak yakin, maka hukum itu tidak berlaku. Gitu. Itu persoalannya. Gitu. Tapi kalau sudah yakin bahwa di sini ada, memang inilah uang haram itu. Yang saya terima ini, itulah uang riba itu sebenarnya. Kalau yakin, begitu muncul keyakinan itu, maka itu langsung secara otomatis menjadi haram. Itu tidak bisa ditolerir sama sekali. Gitu. Tapi kalau ragu, ada syubhat, itu masih dihukumi halal gitu. Bahkan 99% dia yakin, tidak 100% ya, 90%. Ada 1% keraguan, itu tetap dalam hukum Islam, itu belum yakin. Yakin itu adalah ilmu, pengetahuan 100% gitu. Misalnya apa? Saya tahu bahwa baju saya ini tadi kena najis, buang air kecil gitu. Yakin saya memiliki pengetahuan, maka 100% ini najis. Tapi ketika saya masih ada keraguan, kena najis tidak ya? Ini tetap dihukumi dalam hukum suci gitu, tidak najis gitu. Tapi mau berhati-hati dengan tidak menggunakan itu lain lagi. Itu satu persoalan. Gitu. Itu tidak ada masalah, silahkan aja. Kehati-hatian itu lebih baik. Gitu. Tapi apakah ini haram atau halal? Ini yang jadi permasalahan. Gitu. Yang kita bahas itu di situ. Gitu. Ini 2 hal yang berbeda. Gitu. Syubhat dianjurkan untuk dihindari, iya. Tapi apakah syubhat itu haram atau halal? Itu kan tidak ada di situ. Makanya dia akan kembali kepada hukum dasarnya.
bahwa segala sesuatu itu halal sampai kita tahu bahwa itu haram gitu. Karena kita berbicara dengan hukum agama, maka kita argumentasinya juga harus agama gitu. Argumentasinya hadis yang kita pakai dengan Nabi, kullu syai'in halalun hatta ta'lamu haram, sampai kamu tahu bahwa itu haram bagimu gitu. Tapi ketika tidak tahu ya halal gitu. Misalnya sampai kayak memakai handphone ini, mana ada hadis Nabi yang bilang bahwa kita boleh memakai handphone ini? Kan nggak ada secara khusus gitu. Tapi tetap kita pakai gitu. Handphone sebagai sebuah handphone, sebagai alat komunikasi tidak halal dan tidak haram gitu. Tapi ketika kita gunakan untuk perbuatan maksiat haram, kita gunakan kepada perbuatan baik jadi halal gitu. Ini juga sama seperti itu gitu. Tapi ketika kita tidak yakin 100% ya tidak ada keraguan sama sekali gitu. Kalau masih ada berarti syubhat. Kalau syubhat hukum dasarnya itu ya kembali kepada hukum dasarnya. Karena ragu kita kembali kepada hukum dasarnya yaitu halal. Itu satu. Yang kedua, solusi sebagai lembaga usaha. Kan tadi saya bilang bahwa apa yang disampaikan Syed Mutahari itu bahwa bank ini kan sebenarnya perantara dia. Di situ tadi saya bilang bahwa bank ini posisinya itu dia perantara sebenarnya. Jadi dia bukan lembaga untuk menghasilkan keuangan gitu. Menghasilkan apa ya? Sebuah lembaga usaha ingin memperoleh keuntungan gitu. Bisa saja melakukan itu tidak ada masalah, tapi dengan di jalur Islam. Tidak mengambil riba itu, tapi mengambil uangnya itu dengan keuntungan usaha dengan mudharabah itu atau investasi itu, menggunakan uang ini dipinjamkan ke orang lain, tapi dengan syarat gitu, misalnya ada keuntungan dibagi sekian persen. Bisa saja bank mendapatkan keuntungan dari situ, tidak ada masalah gitu. Dan dia mengambil uang dari layanan, misalnya dia membuat kayak di Indonesia, uang transfer itu per bank itu ada 2.500, 6.500 gitu. Itu kebijakan bank. Itu boleh di dalam Islam. Terlepas mau dia membuat 100.000, ketika nasabah sepakat, itu tidak ada masalah, namanya transaksi. Dalam Islam itu boleh. Tapi di dalam pandangan moral, akhlak, dan pandangan awam masyarakat, ini bentuk penindasan. Itu tidak baik. Misalnya membuat biaya terlalu mahal. Tapi dalam syariat itu boleh saja. Ketika kedua belah pihak sepakat menjual rumah, misalnya kita umpamakan, kita juallah motor ini 1 juta rupiah yang harga aslinya 10 juta, ketika kedua belah pihak sepakat ya nggak ada masalah. Silahkan saja. Itu tidak ada masalah. Tapi di dalam moral itu lain lagi pembahasannya. Itu harus kita pisahkan. Ini dua pembahasan yang berbeda. Gitu. Tapi riba ini baik secara agama, sebuah bentuk penindasan, baik secara moral juga sebuah penindasan gitu. Makanya dia di agama dilarang, bahkan di dalam pandangan masyarakat ini juga jelek gitu. Yang dimana ini akan menimbulkan kesenjangan sosial gitu. Jika terjadi kesenjangan sosial yang dimana pihak bank akan terus untung, pihak pertama misalnya nasabah bisa rugi, pihak ketiga peminjam uang bisa juga rugi gitu. Sementara bank yang berdiri di tengah sebagai sebuah lembaga penengah di antara kedua ini tetap untung. Islam melarang ini gitu. Itu yang Islam larang gitu, bukan yang lainnya. Silahkan aja dia mengambil keuntungan dari mudharabah, dari investasi, deposito, silahkan dari situ. Tapi jangan mengambil keuntungan dari pinjaman gitu. Kenapa? Karena pinjaman ini kan bentuk apa ya? Dalam Islam itu disebut bentuk berkasih sayang dalam umat manusia gitu. Saling tolong menolong. Ketika ini saling tolong menolong, Islam menyarankan itu diadakan dalam bank itu menjadi syariah. Itu yang kedua. Jadi kalau bank itu sebagai sebuah lembaga ingin membuat lembaga untung silahkan saja, tapi di jalan yang diperbolehkan Islam gitu, tanpa adanya riba gitu. Mengambil biaya besar apa semua dengan transfer dan hal lain yang ada, itu silakan saja, Islam memperbolehkan gitu. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Karena dia transaksi muamalah, maka dikembalikan kepada kedua belah pihak, tidak ada masalah dalam hal itu. Yang ketiga, itu yang pertanyaan kedua. Yang ketiga itu bunga syariah lebih tinggi daripada konvensional. Yang pertama yang saya sampaikan bahwa syariah yang ada di Indonesia itu bukan syariah. Itu hanya klaim nama saja bahwa itu syariah gitu. Tapi pada dasarnya tidak syariah. Syariah yang kita maksud di sini adalah yang bank mempraktekkan tidak adanya riba.
Itu saja intinya. Ketika dia minjamkan 1 juta, dia mengembalikan 1 juta rupiah tanpa syarat sama sekali. Kecuali waktu ya, sekian tahun mau dikembalikan 1 juta, silahkan saja. Tapi ada uang tambahan, ada manfaat tambahan seperti yang tadi saya bilang bahwa setiap hari membersihkan halaman misalnya, itu tidak boleh dalam Islam. Ini yang tidak dibolehkan di dalam Islam. Gitu. Apakah syariah yang ada di Indonesia itu tidak melakukan itu, malah dia lebih besar mengambil bunganya. Nah, ini lebih masalah lagi. Dia udah berapa kali bermasalah ini. Pertama dia mengklaim Islam syariah, yang kedua dia malah lebih besar lagi mengambil bunganya. Gitu. Ini hanya klaim. Gitu. Mereka tidak mempraktekkan syariah karena kecenderungan orang Islam ini suka dengan syariah, label-label agama, bahkan rumah ada yang syariah. Itu juga dibuat KPR-nya. Jadi dia berbentuk akad, ucapkan akad aja Bismillahirrahmanirrahim, jadi akad Islam gitu. Nah, tidak seperti itu gitu. Yang dimaksud dengan bank syariah itu adalah bank yang ketika tidak mempraktekkan riba. Itu intinya gitu. Ada lagi yang lebih parah lagi, itu adalah mensyariahkan segala sesuatu. Misalnya apa? Misalnya dia beternak ayam, dia bilang ayam ini dinikahkan sama ayam ini. Jadi ayamnya ini betul-betul syar'i dia. Tidak dinikahkan sama yang lain gitu. Ini pemahaman yang sangat bermasalah gitu. Mana mungkin akad itu hanya untuk manusia dan itu hanya untuk orang Islam. Ini kenapa bisa ke ayam gitu? Ini aja sudah bermasalah. Gitu. Ini lucu gitu. Tapi ya itu ada di Indonesia gitu. Saking kan apa ya? Sangat sederhana berpikirnya tentang agama Islam ini gitu. Itu luar biasa. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk yang pertanyaan ketiga ini. Ini ada pertanyaan yang Mas Saiful ya. Iya. Dalam konteks perbankan syariah, sejauh mana prinsip bagi hasil dapat menjadi alternatif yang lebih adil dan sesuai dengan nilai Islam dibandingkan dengan sistem bunga dan perbankan konvensional? Sebab sebagai banyak kasus, terutama bank syariah di Indonesia, justru jumlah pelunasannya lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Ini tadi saya sudah jawab. Sedangkan kita yakin bahwa tujuan Islam antaranya memudahkan urusan manusia. Terima kasih. Jadi kan gini, terkait dengan pembagian bunga, pembagian apa ya, keuntungan. Keuntungan itu kan kesepakatan kedua belah pihak. Apakah 10%, 90%, 50%, 50%. Itu kesepakatan kedua belah pihak. Itu agama tidak ikut dalam hal itu. Silahkan aja, bersepakat aja. Kalau kalian sepakat pemberi pinjaman mendapat 10%, yang menjalankan uang ini untuk usaha 90%, atau kebalikannya, atau 50-50, silahkan saja. Kalau kalian sepakat, selesai gitu. Tidak ada masalah dalam hal itu, dalam pembagian keuntungan gitu. Itu tidak dilarang dalam Islam. Bahkan misalnya tadi seperti saya bilang, bank membuat biaya layanan transaksi misalnya transfer 100.000, itu tidak ada masalah dalam Islam. Tapi bermasalah secara moral. Ini lain persoalan ya, gitu. Karena kan transaksi itu kan bicara muamalah, transaksi itu bicara kesepakatan kedua belah pihak, atau 3 pihak, 4 pihak, 5 pihak, terserah berapa pihak. Tapi intinya adalah kesepakatan kedua belah pihak ini. Gitu. Kalau bersepakat ya silahkan saja. Gitu. Tapi dia hanya bermasalah secara moral. Gitu. Tidak baik dilihat, yang dimana itu bentuk kezaliman. Gitu. Itu aja dia masalahnya. Gitu. Itu dua hal yang berbeda. Gitu. Makanya tadi saya bilang, Islam itu terbagi 3. Ada pembahasan akidah, ada pembahasan fikih, ada pembahasan akhlak. Gitu. Itu hal yang berbeda sama sekali. Gitu. Tidak bisa dicampur adukkan. Gitu. Tapi alangkah baiknya jika mematuhi kedua hal tersebut, itu akan lebih baik. Gitu. Mematuhi fikihnya dan mematuhi akhlaknya. Kan tidak ada masalah. Gitu. Tapi jika ada yang memilih satu, ya silahkan saja. Gitu. Cuman kan dia hanya akan bisa mendapat apa ya, itu balasan sosial gitu. Masyarakat tidak mau lagi bertransaksi sama dia gitu. Itu aja kan. Tapi dalam agama ya tidak ada masalah. Dia beli barang harga 1.000 dijual 1 juta, kalau sepakat yang pembeli ya nggak ada masalah gitu loh. Bahkan kalau dia menjual rendah misalnya, dia beli 1 juta dijual 1.000, ya kalau penjual bersepakat mau, ya nggak ada masalah. Islam juga memperbolehkan itu. Tergantung kesepakatan gitu. Ini yang tadi sudah saya jawab, bahwa sebab di banyak kasus terutama bank syariah di Indonesia justru jumlah pelunasannya lebih tinggi. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa syariah di Indonesia itu bukan syariah gitu. Itu hanya klaim nama dan akad-akadnya aja. Namanya dibuat mudharabah lah, dibuat Karzul Hasanah lah, itu hanya klaim nama, prakteknya tidak. Karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa praktek
yang bank syariah itu yang kita maksud itu adalah bank yang tidak menjalankan praktek riba. Itu saja, tidak yang lainnya gitu. Akad-akadnya itu ya mau dibuat ya tidak ada masalah gitu. Walaupun nama akadnya tidak buat, kita buat pinjamannya Qarzul Hasanah, enggak kita buat namanya Qarzul Hasanah, tapi prakteknya kita buat pinjaman 1 juta bayarnya 1 juta. Nah, itu inilah yang disebut dengan syariat dalam hukum syariat gitu. Tidak hanya klaim-klaim nama, prakteknya yang penting gitu. Mau buat namanya Qarzul Hasanah, mau apa dalam Islam disebut Qarzul Hasanah, mau dibilang pinjaman pinjaman apa ya? Pinjaman setara, kita bilang apapun namanya, silahkan aja gitu, tidak ada masalah. Islam tidak membicarakan tentang penamaannya gitu. Tapi kok substansi dari sesuatunya itu gitu. Qarzul Hasanah itu adalah pinjaman yang baik, artinya ketika minjam 1 juta bayarnya 1 juta tanpa tambahan materi ataupun tambahan manfaat gitu. Mungkin itu aja mah yang bisa saya sampaikan. Kalau ada lagi pertanyaan silakan. Mungkin kita bisa diskusi lagi. Mungkin ada pertanyaan lagi? 1 atau 2 pertanyaan lagi mungkin masih boleh lah ya. Masih ada waktu ya? Sedikit ini Mas Saiful mau nanya nih. Saya juga ada pertanyaan 1 nanti. Cuma ini ada kayak tadi Bang siapa? Ketum nih Restu tadi kayak mau nanya dulu tadi, udah izin ke Ana di awal tadi. Mungkin boleh 2 pertanyaan ya dari Restu sama Mbak Saiful ya, boleh Ustaz ya? Ustaz Sarmawi, 2 pertanyaan. Iya, silakan. Mas Silakan Saiful, Mas Mas Restu. Saiful dulu aja. Dilanjutkan sama pertanyaan Mas Saiful. Oh, saya dulu ya. Langsung 2 pertanyaan aja nanti biar sekali jawab. Ya, izin tanya Mas Sarmawi, tadi kan dijelaskan bahwa sepanjang kedua belah pihak sepakat itu kan tidak ada masalah kan. Misalkan bahwa itu bagi hasilnya sekian persen, berapa puluh persen sekian, nggak ada masalah sepanjang kedua belah pihak sepakat. Nah, namun pada prakteknya di lapangan sebenarnya itu perjanjian itu hanya satu pihak saja, Mas. Karena ketika kita datang ke bank, kita disodori formulir yang sudah ada istilahnya angka-angkanya, dan kita cuma menulis ini dan setuju tanda tangan. Artinya kita kalau itu sebagai investasi, posisi debitur di sini tidak punya semacam posisi tawar untuk misalkan nanti bagi hasilnya sekian persen ya, nanti kalau ada kerugian bagi hasilnya sekian persen bla 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 seperti itu. Tapi pihak bank hanya menyodorkan angka-angka, dan itu mau tidak mau harus ditandatangani atau disetujui oleh debitur. Nah, apakah praktek seperti ini itu boleh menurut perbankan syariah seperti itu? Terima kasih. Baik, intinya kan kesepakatan kedua belah pihak, bukan nilai tawar gitu. Itu lain persoalan lagi gitu. Apakah harus kita memiliki nilai tawar atau tidak, itu tidak dibahas dalam Islam gitu. Silahkan aja gitu. Dia ingin memiliki posisi tawar dan bank tidak mau, itu kebijakan mereka ya. Itu tidak ada masalah gitu. Namanya juga mereka membuat sebuah lembaga dengan kebijakan seperti ini gitu. Itu sama dengan misalnya Rama datang ke rumah saya memiliki aturan bahwa setiap masuk ke rumah ini harus pakai kaos kaki misalnya. Membuka sendal, di barat pakai sepatu gitu. Itu tidak ada persoalan gitu. Dia membuat aturan di ruang lingkup dia gitu. Bahwa kesepakatan itu bukanlah kedua belah pihak memiliki nilai tawar gitu. Bukan itu maksud kesepakatan. Kesepakatan itu adalah ketika kedua belah pihak mengamini peraturan pihak pertama atau pihak kedua gitu, kedua belah pihak gitu. Itu yang dimaksud dengan kesepakatan, bukan harus memiliki nilai tawar gitu. Itu perbedaannya gitu. Itu dua hal yang berbeda gitu. Nggak mesti ketika kita buat kesepakatan harus memiliki nilai tawar gitu. Itu tidak seperti itu juga gitu. Makanya kesepakatan itu adalah ketika kedua belah pihak mengamini satu sama lainnya. Jika tidak mau, ya tidak akan terjadi transaksi gitu. Yang nasabah tidak mau mengamini itu, ya sudah, pergi saja gitu. Cari solusi yang lain gitu. Tapi jika memang sudah terpaksa, itu lain lagi nanti persoalannya. Keterpaksaan itu adalah darurat. Darurat itu termasuk hukum sanawi, hukum lanjutan dalam Islam gitu. Misalnya kita tidak boleh melewati tanah orang lain tanpa seizinnya, tapi ketika ada orang sedang misalnya
tenggelam di sungai itu misalnya atau di kolam itu, kita ingin membantu, dalam hal ini kita keadaan darurat gitu. Boleh saja kita menyeberang di tanah itu dan membantu orang yang sedang tenggelam ini gitu. Itu dalam kondisi darurat. Gitu. Di sini ada dua hal yang antara muhim dan aham, antara penting dan yang lebih penting gitu. Karena menyelamatkan nyawa manusia lebih penting daripada melakukan melewati yang bukan hak kita gitu, tanah orang lain, hak orang lain, tapi kita tasarruf di situ, kita gunakan tanah orang lain tanpa izin dia gitu. Islam di sini memaafkan dia, tidak menghitungnya sebagai dosa dan menghitung pahala yang menyelamatkan nyawa manusia gitu. Itu keadaan darurat gitu. Itu lain lagi pembahasannya nanti gitu. Karena misalnya dia tidak memiliki solusi yang lain, bahwa misalnya kawan-kawan dia, saudara dia tidak bisa mengasihkan pinjaman uang, sementara saya butuh uang ini untuk berobat, untuk buat usaha misalnya, itu lain lagi nanti persoalannya. Bahkan yang paling ada satu hal lagi ya, yang itu tidak boleh sebenarnya. Ada orang memaksa dirinya untuk naik haji dengan meminjam uang gitu, ke bank, padahal dia tidak mampu, dia pergi naik haji. Bahkan ini haram hukumnya gitu. Itu tidak boleh dipaksakan karena dia tidak mampu, karena yang bisa naik haji itu adalah orang yang mampu gitu. Jadi terkait dengan pinjaman itu kayak gitu gitu. Apakah deposito itu bank membuat peraturan misalnya keuntunganmu hanya 100%, 10% dan 90% untuk bank, kalau pihak yang nasabah ingin memberikan uangnya dan mau sepakat dengan itu ya terserah aja gitu. Nggak ada masalah gitu. Tapi kan seperti yang saya bilang tadi, ini tidak baik secara moral. Itu aja gitu. Mungkin itu. Oke, luar biasa. Mungkin terakhir dari Ketum, gimana? Ketum Restu, Halo, cek. Suaraku masuk ya? pertanyaan terakhir ya. Siap. Silakan. Sebetulnya ada beberapa pertanyaan, tapi udah terjawab dan diwakili sama Mas Ubed dan Mas Saiful. Cuma mungkin aku pengen ini aja, Bang, pengen dengar bagaimana Marohele pembuatan tesis Abang gitu kan di KUM, walaupun memang saya Al-Mustafa juga, cuma saya di Gurgon. Apakah bahasa Indonesia, apakah bahasa Persia, Bang, itu Abang nulisnya. Kemudian apakah Marohelnya itu sama seperti yang di Indonesia kah gitu kan? Dan saya lihat kalau nggak salah dosen pembimbingnya itu dari Ustadz siapa ya? Dari Indonesia juga ya, kalau nggak salah itu. Kemudian mungkin kendalanya, apakah ada kendala di dalam penulisan tesis Abang gitu kan? Mungkin itu aja sih barangkali. Pengen dengar cerita penulisan dari tesis tersebut. Itu sih mungkin Mas Rama. Oke, baik. Ini kan tesisnya kan sebenarnya langsung aja, Maya. Oke, ya, sebenarnya langsung, kan silakan. ini kan tesisnya itu penerjemahan buku Syahid Mutahari tentang problematika riba dan bank, gitu. Jadi ada pengantar di sini sebenarnya, pengantar yang saya sendiri menulisnya, gitu. Tentang misalnya amanah dalam pandangan fikih, pinjaman dalam fikih, bank dalam fikih Islam, gitu. Itu ada pengantar yang tidak ada di buku itu sebenarnya, gitu. Sebenarnya nggak ada kendala ya. Kendala saya itu hanya pemilihan kata atau penerjemahan yang kurang baku di dalam bahasa Indonesia, karena sekitar 11 tahun saya sudah meninggalkan buku-buku berbahasa Indonesia gitu. Lebih banyak buku bahasa Persia dan bahasa Arab gitu. Jadi kendalanya cuma di situ gitu. Karena ini penerjemahan, maka pembimbingnya ini juga orang Indonesia dan pengujinya juga orang Indonesia gitu. Terus ada lagi pengantar-pengantarnya ini ya, ada nanti yang kesulitan satu lagi itu adalah menguploadnya ke Iran dokumen gitu. Karena kalau untuk S2 dan S3 ini harus diupload file tesis ataupun desertasinya. Tapi kalau doktor itu nggak desertasi ya, itu nanti makalah, atau kalaupun tesis itu bukan penerjemahan, itu yang diupload itu adalah makalah gitu dalam berbahasa Persia gitu, atau bahasa Inggris kalau ada gitu. Itu aja yang cuman kalau bisa kayaknya di semua kampus Al-Mustafa itu ada warnet lah. Coffeenet itu yang mengerjakan itu untuk penguploadan itu di Iran dokumen itu. Mereka yang akan mengerjakan dengan mengambil biaya gitu. Ada sedikit mengambil biaya lah mereka.
Lebih baik mereka yang mengerjakan, tapi syarat-syaratnya itu kita yang memenuhi gitu. Misalnya apa? Abstraknya pakai bahasa Inggris. Harus dibuat abstraknya pakai dalam bahasa Inggris gitu. Abstrak itu. Kayak gitu. Jadi lebih baik mereka yang mengerjakan, mereka yang mengupload, dan mereka yang memenuhi. Kita di samping mereka mengerjakan itu gitu. Itu aja sih kesulitannya. Yang lain tidak ada. Oke. Karena kenapa pilih penerjemahan? Karena kemarin saya terburu-buru ini. Harusnya kan saya bertahan 2 semester lagi saya belajar. Cuman saya percepatan gitu karena ada sebuah masalah yang harus mempercepat ini selesai untuk ke Indonesia gitu. Saya harus pulang, makanya dipercepat penyelesaiannya. Saya izin untuk ujian dipercepat dan pengerjaan, makanya saya pilih penerjemahan. Kalau enggak, tesisnya udah penelitian kemarin. Mungkin itu aja. Oke. Mungkin terakhir ya, apakah ada kelas penerjemahan di Al Mustafa Bikom itu untuk mempersiapkan ujian tersebut barangkali ya, ataupun penerjemahan tersebut? Apakah ada kelas mukadameh gitu Bang barangkali? Oh, tidak. Nggak ada sih. Kita hanya menerjemah sendiri aja. Bahkan ini saya penerjemahkan ini 150 halaman ini dalam waktu 2 minggu saya kerjakan gitu. Aktifnya ya. Maksudnya 15 jam 1 hari saya kerjakan karena mau cepat gitu. Untuk mempercepat ini. Mungkin itu. Nggak ada sih penerjemahan di sini gitu. Oke, siap. Barangkali itu aja dari saya, Mas Rama dan Bang Sarmawi. Terima kasih banyak atas ilmunya barangkali Bang Sarmawi. Semoga nggak kapok diundang sama IP Iran, dan izin juga setelah ini barangkali kami upload di YouTube IP Iran biar ilmunya dapat oleh semua yang belum sempat hadir pada jelasnya kali ini barangkali. Terima kasih banyak. Sebelumnya ini kan ya apa yang saya pelajari ya, yang mungkin saja banyak salahnya gitu. Bisa jadi terjadi ada kesalahan dan pemahaman gitu. Ini yang saya tangkap dan pahami selama belajar ini gitu. Mungkin saja nanti ada kesalahan yang jika salah nanti saya akan kalau ada waktu ya saya akan perbaiki gitu. Tidak benar 100% lah saya bilang gitu. Mungkin itu aja, Man. Terima kasih juga telah diundang di acara keakraban seperti ini gitu. Terima kasih banyak Bang Sarmawi, ini luar biasa ya membagikan penelitian antum yang dikerjakan ya sangat-sangat kebut. 15 jam sehari itu dalam waktu 2 minggu kayaknya. Waduh, luar biasa ini. Terima kasih banyak. Insya Allah semoga nanti di lain waktu, mungkin kalau ada kesempatan kita boleh undang antum lagi ya buat misi ya. Kayaknya ini pembahasannya cukup menarik juga ini kan. Oke. Mungkin pada Tum mau ada sesi foto apa gimana? Iya, boleh. Bentar. Boleh sambil ditutup aja barangkali Bang sebelum kita foto. Oke, terima kasih banyak buat Bang Sarmawi. Semoga selanjutnya diberikan kesuksesan ya. Untuk mungkin selanjutnya dipermudah doktoralnya jika ingin melanjutkan insya Allah di Indonesia. Apalagi ya. Ya, dilancarkanlah semuanya. Terima kasih banyak juga pada IP dan pada Ketum IP. Oke, mungkin saya tutup pertemuan Jelas Sesa Mimi yang kelima ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin aku hitung mundur ya. Oke, jadi gimana? Oke, boleh. Siap. Siap. Bang Saiful mau on cam barangkali? Kita foto-foto dulu ya. Siap. Oke, siap. Aku hitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Siap. Terima kasih banyak Bang Sarmawi dan semuanya, Mas Rama terutama. Terima kasih banyak Bang Sarmawi. Ya, sampai jumpa Bang Sarmawi, sampai jumpa.